Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Kakak harap adik-adik semua tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, mari kita menyanyikan Mars PA. Ayo kita mulai. Mari kita menyanyi lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau akan selalu menyertai kami dan memberkati kami dari awal hingga akhir ibadah nanti. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus.
Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Salah satu mujizat terkenal yang dilakukan Yesus adalah merubah air menjadi anggur pada kisah pernikahan di Kana. Tapi selain kekaguman akan mujizat yang dilakukan Yesus, adakah pesan penting yang ingin diperlihatkan Yesus melalui kisah ini? Suatu hari ada pernikahan di Kana yang di Galilea. Yesus, murid-muridnya, dan ibu Yesus diundang juga ke perkawinan itu. Namun ketika itu, anggur yang biasanya disediakan dalam perkawinan mulai habis. Ibu Yesus pun berkata kepada Yesus tentang masalah ini dan menyuruh para pelayan untuk mengikuti arahan Yesus nantinya. Yesus kemudian melihat ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Dia pun menyuruh para pelayan untuk mengisinya dengan air sampai penuh dan membawa sedikit air dari tempayan itu kepada pemimpin pesta. Ketika pemimpin pesta itu meminumnya, air itu menjadi minuman anggur yang terbaik. Pemimpin pesta pun memuji mempelai pria karena terus menyediakan anggur yang terbaik sampai sekarang. Pesta pernikahan pun tetap berlanjut karena ketersediaan anggur yang masih ada. Peristiwa di Kana ini benar-benar memperlihatkan kemampuan Yesus dalam melakukan mujizat. Dan kita selalu terkagum akan mujizat yang dilakukan Yesus. Mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus membuat kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Lantas, benarkah di kisah ini, mujizat air menjadi anggur adalah inti pesan dari peristiwa ini? Nyatanya, peristiwa mujizat ini berbeda dengan mujizat lain yang dilakukannya Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta, banyak orang menyaksikannya. Ketika Yesus meredahkan ombak, banyak orang yang menyaksikannya. Tapi peristiwa di Kana ini, tidak ada yang tahu kalau terjadi mujizat di sana. Pemimpin pesta tidak tahu air telah berubah menjadi anggur. Tamu pesta tidak tahu, bahkan kedua mempelai juga tidak tahu. Yang mereka tahu, pesta pernikahan berlangsung dengan baik karena ketersediaan anggur terus ada. Bayangkan jika anggur di pernikahan itu habis, tamu pernikahan akan marah dan menghujat kedua mempelai. Kedua mempelai akan malu dan merasa bersalah. Namun nyatanya itu tidak terjadi. Maka jelas, pesan dalam cerita adalah tentang Yesus menyelamatkan sebuah perkawinan dari malapetaka. Berkat kehadiran Yesus, rumah tangga yang baru itu diselamatkan. Mereka tidak jadi dimaki-maki orang. Shalom adik-adik, barusan kita baru saja melihat video tentang pernikahan di Kana, di mana yang tertulis dalam kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kira-kira apa sih yang hari ini kita pelajarin dari ayat ini? Nah, adik-adik pada hari ini telah mempelajari tentang Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa dan mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin. Salah satu contohnya adalah tadi di saat Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Lalu yang kedua itu ada kekuasaan Tuhan Yesus senantiasa hadir untuk menolong setiap umat yang membutuhkan pertolongan. Nah, yang ini kakak beri contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saat adik-adik mau menghadapi ujian, adik-adik pernah gak sih merasa khawatir atau takut kalau misalnya kita tidak dapat menjalankan ujian kita dengan baik? Nah, adik-adik tidak perlu khawatir atau takut lagi karena kita punya Tuhan yang senantiasa menolong kita. Nah, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anaknya di dalam penderitaan ataupun ketakutan. Adik-adik jangan pernah lupa untuk selalu meminta pertolongan dari Allah agar kita dapat menjalankan hari-hari kita dengan baik.
Sebelum menghadapi ujian, alangkah baiknya kita meminta pertolongan dari Tuhan dengan caranya berdoa. Tapi bukan berarti kita harus berdoa setiap hari agar nilai kita bagus. Harus ada usaha dari diri kita sendiri, seperti belajar dengan giat dan tekun, lalu berdoa, karena Tuhan akan melihat kalau kita telah berusaha juga, sehingga Tuhan tuh bilang, oh ini anakku telah berusaha, maka aku akan mengaruniakan anakku agar kelak mendapat nilai yang sesuai yang ia inginkan. Karena usaha dan berkat dari Allah itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Lalu yang kita pelajari yang ketiga ini adalah pertolongannya dapat dirasakan jika kita senantiasa hidup mengandalkan Tuhan Yesus dan taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, seperti yang tadi ya kakak katakan, kita harus hidup dengan mengandalkan Tuhan Yesus agar kita dapat menjalankan hari-hari kita dengan baik, agar hidup kita dapat tertolong dan kita tuh dapat bersukaria menjalani hari-hari kita. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus merupakan Allah yang berkuasa dan mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Namun, kekuasaan Tuhan Yesus hanya bisa dirasakan oleh setiap manusia yang senantiasa hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Karena itu, setiap anak pelayan diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan di setiap perjalanan hidupnya. Nah, itu meskipun kita telah kayak yang contoh tadi, kayak ujian tadi, walaupun kita udah belajar, tapi jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kiranya dari firman kita pada pagi hari ini dapat mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik dengan selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kakak ucapkan. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, mari kita nyanyikan Hatiku Senang. Adik-adik, mari kita memulai doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk kesehatan kami. Engkau berkati kami, jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit. Engkau berkati kami, kiranya kami dapat sehat selalu dan dapat menjalankan aktivitas kami dengan baik, sehingga kami besok dapat beraktivitas kembali lagi dengan sekolah, daring maupun aktivitas kami yang lain. Kami juga mau berdoa bagi para tim medis di luar sana yang saat ini sedang mengobati para orang-orang yang terkena penyakit COVID-19. Engkau berkati mereka, berikan selalu kekuatan bagi mereka, dan bagi teman-teman kami yang terkena COVID-19, Engkau berkati mereka juga, kiranya dapat terhindar dari penyakit ini. Tidak lupa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara ini. Engkau berkati bangsa ini, kiranya dapat menjadi bangsa yang sejahtera, selalu maju dan makmur. Kami juga mau berdoa bagi para pemimpin di luar sana yang sedang menjabat. Engkau berkati mereka, kiranya dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Dan ya Tuhan, kami juga tidak lupa untuk berdoa, Engkau berkati negara ini, kiranya negara ini terbebas dari penyakit COVID-19 dan kiranya penyakit itu dapat segera reda.
Kami juga mau berdoa bagi sekolah kami. Ya Tuhan, Kau berkati kami dalam masa-masa pendidikan kami, masa-masa sekolah kami. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang giat dalam belajar, sehingga kami dapat membanggakan kedua orang tua kami dan mendapatkan nilai yang bagus di sekolah dan menjadi anak yang berprestasi. Tentu saja semua ini tidak berasal dari kami semua, tetapi juga berkat dari Engkau. Engkau bimbing kami semua dalam setiap pendidikan-pendidikan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menyampaikan doa-doa kami, kiranya Engkau menyertai doa-doa yang telah kami sampaikan pada pagi hari ini dan memberkati doa-doa kami. Kami mau berdoa seperti yang telah diajarkan oleh firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Mari kita menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang telah terkumpulkan ini. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan di rumah ini dan untuk jemaat-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Sebelumnya, mari kita menyanyikan Bila Topan Keras Melanda. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain,
Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, ada Tuhanmu. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami. Kami sangat bersyukur kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kiranya kasih karunia yang berasal dari Tuhan Yesus selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.